Halo, saya ngomong apa adanya ya. Uang korban penipuan itu bisa balik. Tapi kalau kamu berharap prosesnya gampang, cepat, dan pasti, kamu akan kecewa. Karena memang bukan itu kenyataannya. Hampir setiap hari, saya dapat chat. Bang, gimana caranya uang saya bisa balik? Video ini adalah jawaban paling jujur. Apa adanya yang bisa saya sampaikan. Apakah uang korban penipuan pernah ada yang balik? Jawabannya pernah, tapi jujur aja langka. Secara umum ada dua jalur. Yang pertama lewat IASC OJK dan yang kedua bukan lewat IASC. Kita bahas yang pertama dulu ya. Uang balik lewat IASC OJK. Di akhir tahun 2024, OJK ngebentuk IASC Indonesia Anti-Scam Center. Tujuannya bagus, ngeblokir dana penipuan secepat mungkin. Di awalnya, tingkat keberhasilannya sekitar 20%. Tapi, makin ke sini trennya menurun. Sekitar akhir Mei 2025 aja, tingkat keberhasilan blokir dananya tinggal 6% sekian. Ini bukan opini saya, ini data resmi dari siaran pers OJK. Kenapa bisa turun? Karena cara kerja IASC itu ngebukuin dana di rekening tujuan lewat koordinasi dengan bank. Masalahnya, penipu sekarang tuh geraknya cepet banget. Banyak kasus, belum 10 menit, uangnya udah ditarik habis. Contoh sederhana, kamu ketipu 10 juta, uang itu ditarik semua dalam bentuk tunai. Pertanyaannya, kalau uangnya itu udah nggak ada di dalam rekening, mau balik dari mana? Bayangin, uang 10 juta itu udah jadi bentuk uang tunai di tangan penipu. Uang tunai itu kan nggak mungkin terbang ke udara, melayang balik ke rumah korban secara ajaib. Nggak mungkin kan? Itulah kenyataannya. Cara kedua, uang balik bukan lewat IASC. Tapi ini saya ngomong apa adanya dulu nih dari awal. Susah dan jujur susah banget. Saking susahnya, biasanya begitu saya jelaskan caranya, kebanyakan korban langsung mundur. Kenapa? Karena perjuangan uang balik tuh kamu harus siap 4 hal. Pertama waktu, kedua tenaga, ketiga mental, keempat biaya besar. Dan ingat baik-baik, punya empat-empatnya tadi pun bukan jaminan uang pasti balik juga. Tapi kalau salah satu hal tadi nggak siap, uang itu udah pasti nggak akan balik. Caranya gimana? Pertama, kita harus tahu dulu penipu itu ada levelnya. Ada yang amatir, ada yang semi profesional, dan ada yang udah level sindikat. Semakin tinggi levelnya, semakin sulit dilacak. Contohnya, penipuan tugas misi di grup Telegram. Itu biasanya sindikat. Proses ngelacaknya aja udah makan waktu, tenaga, dan biaya. Anggap pelakunya berhasil dilacak. Itu belum selesai. Masih harus didatengin. Kemudian minta uangnya dibalikin. Dan ini biasanya bakal ada drama. Ada yang nggak ngaku, ada yang playing victim, ada yang ngotot nggak mau balikin, dan korban nggak bisa datang sendirian. Harus ada anggota yang mendampingi. Salah-salah, keselamatan korban bisa terancam. Belum lagi, lokasi pelaku biasanya beda kota, beda provinsi, bahkan beda pulau. Contoh kasus nyata, saya pernah dampingin kasus, pelakunya tuh udah kelacak di Jawa Barat. Lokasinya dapet, wajah asli pelakunya aja ada. Total kerugian korban sekitar 60 juta sekian. Korbannya di Jawa Timur. Secara jarak tuh sangat bisa banget ditempuh dari Jawa Timur ke Jawa Barat. Tapi setelah saya jelaskan prosesnya, korbannya malah mundur. Tapi itu ya hak korban. Cuma ya maksud saya, pulau yang sama aja kok mundur. Gimana kalau pelakunya di Sumatera atau di Sulawesi? Tiket pesawat, transport, makan, penginapan, semua tuh biaya. Dan ingat, gak ada jaminan uang pasti balik. Yang uangnya berhasil balik pun gak selalu balik full. Kadang cuma balik sebagian. Ada kasus lain nih, kerugian sekitar 200 juta sekian. Secara waktu, tenaga, dan biaya, korban tuh siap. Cuma dia berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena gak siap mental. Korbannya takut kalau uangnya berhasil balik, suatu hari pelaku balas dendam. Kesimpulan, jadi uang korban penipuan apakah bisa balik? Bisa, tapi perjuangannya terlalu berat bagi kebanyakan korban. Dan disinilah sering terjadi kesalahpahaman. Saya paham, korban capek dan hancur. Cuma ya gitu, kadang-kadang ada korban chat ke saya, bilangnya, Bang Albert aja semua yang urus. Bahkan untuk telepon ke bank aja minta diwakilin, saya yang telepon, bilangnya gitu. Padahal suami istri aja tuh nggak boleh ngewakilin kalau urusan bank. Apalagi saya, suami juga bukan ya? Sampai di sini, kamu harusnya udah paham. Uang korban penipuan yang berhasil balik itu sama sekali nggak mudah. Butuh perjuangan yang sangat besar. Dan bahkan setelah berjuang pun,
nggak ada jaminan uangnya pasti berhasil balik. Karena itu, jangan percaya sama jasa refund. Biasanya ada di Facebook, TikTok, atau platform manapun. Mereka cuma kasih harapan palsu ke korban. Ujung-ujungnya, korban ditipu lagi sama mereka. Kalau kamu masih bingung, tonton ulang video ini. Dan buat kamu yang bisa move on, jadikan ini pelajaran hidup yang sangat mahal. Jangan sampai udah ketipu. Ketipu lagi. Kalau itu sampai terjadi, masalahnya bukan lagi di penipu, tapi di kitanya yang nggak belajar. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan untuk para korban penipuan. Selalu berhati-hati, karena sekarang penipu online makin banyak dan setiap hari menerkam masyarakat yang lengah.